Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12, yaitu adalah tentang penyetaraan reaksi redox. Nah, penyetaraan reaksi redox. Sebelumnya, mari kita tonton video berikut ini. Nah, ini adalah contoh penyetaraan. Ini adalah contoh reaksi redox ya. Diambil dari beautifulchemistry.net. Ini video reaksi redox yang di zoom seperti itu atau diperbesar ketika melakukan reaksi. Contoh yang pertama ada logam Zn dengan larutan AgNO3 menghasilkan Ag dan ZnNO3 dua kali terbentuk. Nah, ini pohon-pohon perak ya, seperti itu. Sangat cantik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada reaksi antara logam seng dimasukkan dengan larutan CaOSO4 yang berwarna biru ini. Kita lihat sengnya ini lama-kelamaan akan meluruh, ya kan? Nah, dan larutannya kalau kita lihat terus, itu larutan birunya akan semakin luntur. Nah, ini yang ketiga adalah contoh antara seng lagi dengan PbNO3 dua kali menghasilkan ini pohon timbal. Logam timbal di larutan membentuk pohon seperti ini. Oke, itu adalah contoh reaksi redox. Nah, selanjutnya apa itu redox? Ya kan? Redox adalah singkatan dari reaksi, reduksi, dan oksidasi. Di mana reaksi redox ini memiliki tiga penjelasan. Yang pertama adalah dari yang pertama ini adalah berkaitan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kalau oksidasi itu adalah pengikatan oksigen, sementara reduksi itu adalah kebalikannya dari oksidasi ya. Itu adalah pelepasan oksigen. Contohnya apa? Pengikatan oksigen, contohnya kita tahu atom C ya, dia mengikat gas oksigen ya, akan menghasilkan senyawa karbon dioksida. Kita lihat C-nya asalnya sendiri ya kan, kedatangan oksigen kemudian berikatan membentuk CO2. Ini reaksi oksidasi berdasarkan C. Kemudian reaksi reduksi ya, contohnya ada SO3, dia terdisosiasi menjadi SO2 dan setengah O2. Kita lihat bahwa di SO3 ini ya, oksigennya asalnya 3, kemudian berubah menjadi 2. Nah, ini adalah reaksi reduksi berdasarkan pelepasan oksigen. Selanjutnya yang kedua, reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Oksidasi itu adalah pelepasan elektron, sementara reduksi itu adalah penerimaan elektron. Nah, pelepasan elektron contohnya apa? Ketika unsur Na ya, dia melepas satu elektronnya, dia akan membentuk ion Na+. Kalau reduksi penerimaan elektron, contohnya adalah gas Cl2 ya, dia menerima 2 elektron akan membentuk ion Cl- sebanyak 2 kali. Ingat, kalau reduksi itu elektronnya ada di kiri, kalau oksidasi elektronnya ada di sebelah kanan reaksi. Nah, yang ketiga itu adalah berdasarkan peningkatan dan penurunan bilox ya. Peningkatan dan penurunan bilox atau kenaikan dan penurunan bilox. Nah, apa itu bilox? Nah, bilox itu apa? Bilox itu adalah muatan suatu atom dalam spesies kimia, baik itu atom, molekul, atau ion, jika diandaikan seluruh elektron ikatan dimiliki oleh atom yang lebih elektronegatif. Nah, bilox ini bisa kita lihat sebenarnya dari sifat keperiodikan unsur ya, yaitu adalah keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan itu memiliki kecenderungan dalam tabel periodik ya, dia ke atas dan ke kanan. Ya, dimana berarti unsur-unsur yang ada di sebelah kiri ini itu lebih positif ya, unsur-unsur yang di sebelah kanan ini cenderung lebih
negatif seperti itu ya. Batasnya adalah di golongan 7A atau golongan 17 ini. Oke, nah bagaimana cara kita menentukan bilox? Bilox suatu unsur. Nah, jika unsur itu adalah dalam bentuk unsur bebasnya, maka biloxnya otomatis 0. Kenapa 0? Karena terjadi tarik-menarik yang sama besar dalam ikatannya. Ya, unsur bebas itu ada dua. Yang pertama adalah unsur tunggal, dia yang independen, dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah C, ya kan? Bilox C di sini berarti adalah 0, ya. Kemudian ada Na, dia sendirian. Kalau sendirian dia 0, ya kan? Fe, kalau sendirian dia 0. Ini adalah unsur tunggal yang independen. Kemudian yang kedua adalah molekul unsur. Molekul unsur adalah unsur yang harus berikatan dengan sesamanya untuk membentuk agar dia bisa stabil. Contohnya adalah H2 ya, molekul gas hidrogen. Maka bilox H di sini sama dengan 0. Kemudian Cl2 ya kan. Nah, maka bilox Cl di sini juga 0. S 8 ya. Berarti bilox S di sini juga 0. P4, maka bilox P di sini juga 0 karena dia berikatan dengan temannya. Saling tarik menarik sama besar, maka muatannya adalah 0. Bilox atom dalam ion monoatomik sama dengan muatan ionnya. Nah, kalau dia berbentuk ion, misal Na+, maka di sini bilox Na adalah plus 1. Cl main, maka bilox Cl di sini adalah min 1. Fe, kalau Fe-nya 2 plus, maka biloxnya adalah plus 2. Kalau Fe-nya 3 plus, maka biloxnya adalah plus 3. Seperti itu. Nah, bilox total atom dalam senyawa adalah 0. Maksudnya bagaimana? Misal di suatu senyawa NaCl, maka bilox Na ditambah bilox Cl nanti adalah sama dengan 0. Ya kan? Bilox total atom dalam ion poliatomik, kalau tadi adalah ion monoatomik sendirian ya. Ion poliatomik sama dengan muatan ionnya. Contoh, beri contoh adalah NH4+, ya kan? Dimana nanti bilox N ditambah 4 kali bilox H sama dengan plus 1. Nah, seperti itu. Dan SO4 2-, maka bilox S ditambah 4 kali bilox O sama dengan min 2. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah menentukan bilox unsur ya dalam senyawa dan dalam ion poliatomik. Nah, ini mengulas materi kelas 10 sebenarnya ya. Nah, aturan penentuan bilox unsur dalam senyawa dan ion poliatomik. Nah, ini harus dilakukan urut ya dari atas ke bawah. Bilox logam selalu positif sesuai dengan golongannya. Nah, kalau kita lihat lagi di tabel periodik unsur ya, logam itu terletak di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu adalah logam, di mana ini adalah logam golongan 1 atau golongan alkali 1A. Biloxnya semuanya adalah plus 1 ya, kecuali H ya. Dari sini ding. Golongan 2A biloxnya akan plus 2 ya. Golongan 3A biloxnya plus 3. Nah, untuk golongan transisi yang ada di tengah, yang warnanya merah, oranye, bawah ini emas sama abu-abu ini, dia biloxnya adalah bermacam-macam. Karena dia itu biloxnya bermacam-macam, nanti dia yang ditentukan atau dicari seperti itu. Yang kita cari biloxnya. Oke, kita lanjut. Bilox H umumnya plus 1, bilox F selalu min 1, dan bilox O umumnya min 2. Keempat ini harus kita lakukan secara urut. Maksudnya urut bagaimana? Nah, sekarang kita praktek ya. Contohnya misal kita punya senyawa NH3 ya kan. NH3 ini, nah ini ada aturan tambahan, maaf lupa. Yang bisa ditentukan, yang bisa pakai aturan di atas itu adalah sebanyak N-1 unsur. Maksudnya bagaimana N-1 unsur? Kita lihat NH3 ada berapa unsur? Ada 2, N sama H, ada 2 unsur. Nah, karena NH3 ini adalah suatu senyawa, maka nanti N
ditambah 3 kali bilox H sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, karena ada dua unsur, kalau n-1 berarti yang boleh ditentukan adalah 2 kurangi 1, berarti 1 unsur saja. Nah, 1 unsur saja ini apa? Kita lihat aturannya. 1, 2, 3, 4 ini. Apakah ada bilox? Apakah ada logam? Nggak ada. Adakah H? Ada. H umumnya plus 1. Maka N ya kan ditambah 3 kali plus 1 sama dengan 0. Seperti ini. Ya kan? Berarti N ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga bilox N nanti adalah min 3. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat lagi NaH3. Yang paling mudah ya, NaH, bukan NaH3, maaf. NaH ada 2 unsur, ya kan? Nah, dari urutan ini karena dia ini senyawa ya, berarti Na ditambah H itu sama dengan 0 ya. Bilox Na atau bilox H sama dengan 0. Nah, adakah logam di sini? Ada Na ya, golongan 1A, maka biloxnya adalah plus 1 ditambah H sama dengan 0. Maka bilox H ternyata adalah min 1 di dalam NaH. Makanya di sini tulisannya H umumnya plus 1. Berarti boleh juga kan min 1. Nah, sekarang contoh lagi adalah OF2 ya. Ini juga ada 2 unsur ya. Karena dia senyawa, O ditambah 2F sama dengan 0 ya kan. Nah, ini aturannya urutannya ada logam, nggak ada logam. H juga nggak ada. F ternyata ada F ya. F selalu min 1 sehingga O ditambah 2 kali min 1 sama dengan 0 ya kan. Berarti O min 2 sama dengan 0. Ingat O nya adalah plus 2. Nah, maka di sini tulisannya O nya O umumnya min 2. F selalu min 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan yang ada di ion. Misal ion MnO4 min, ya kan? Berarti bilox Mn ditambah 4 kali bilox O sama dengan min 1 karena dia bentuknya ion negatif. Mn sama O duluan mana? Nah, ternyata adalah sini nggak ada Mn ya. HFO berarti O dulu. O umumnya min 2 berarti Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 1. Mn min 8 sama dengan min, berarti Mn nya adalah plus 7. Seperti itu. Nah, contoh lagi misal di apa ya, nah misal di H2C2O4. Kita lihat H2C2O4 ada 3 unsur. Nah, unsur apa aja yang boleh pakai aturan tadi? Berarti adalah 2 kali bilox H ditambah 2 kali bilox C ditambah 4 kali bilox O sama dengan senyawa ya, maka biloxnya totalnya adalah 0. HCO, ada H adalah plus 1 kan, ditambah kemudian apa, urutannya adalah logam HFO ya. Logam HFO berarti adalah O dulu sehingga C nya yang kita cari. 4 kali min 2 sama dengan 0 ya. Ingat logam HFO, logam selalu positif. H umumnya plus 1, F nya min 1, O nya min 2. Ini umumnya, yang ini selalu ya. Oke, berarti plus 2 ditambah 2 kali bilox C min 8 sama dengan 0. 2 kali bilox C min 6 sama dengan 0. 2 kali bilox C sama dengan plus 6 sehingga bilox atom C nya adalah plus 3. Seperti itu. Sekarang contoh kalau dia berada dalam suatu ion yang kompleks, misal seperti ini, Cu H2O 6 kali 2 plus. Nah, di sini ada berapa unsur sih? Cu, H, sama O. Berarti adalah 3 unsur. Jika nanti bilox Cu ditambah H-nya ada berapa? 2 kali 6 ada 12. 12 kali bilox H ditambah O-nya ada 6 kali bilox O sama dengan, nah karena dia ini ion ada muatannya berarti plus 2 seperti ini. Sehingga adalah, nah ini urutannya apa? LHFO berarti ada H CO ditambah 12 kali bilox nya plus 1 ya, ditambah 6 kali bilox O nya adalah min 2 sama dengan plus
2. Oke, kita taruh sini. Berarti CO plus 12 min 12 sama dengan plus 2. CO-nya berarti biloxnya adalah plus 2. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Kita baru membahas apa ini berarti penentuan bilox unsur. Nah, penentuan bilox unsur ini perlu kita ulas lagi karena setelah ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks, di mana penyetaraan reaksi redoks itu membutuhkan kita harus menguasai penentuan bilox terlebih dahulu. Nanti akan ada 2 materi, yaitu adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilox. Nah, perlu kan bilox itu, dan yang kedua adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau ion elektron. Tetap biloxnya tetap kita butuhkan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.